Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman ujian, hari ini kita akan membahas soal TKP CPNS dan value BUMN part ketiga, yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman ujian yang belum menonton part sebelumnya atau video sebelumnya, silahkan teman ujian tonton terlebih dahulu. Oke, langsung saja teman ujian. Soal nomor 21. Saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain yang biayanya ditanggung oleh kantor. Nah, saat ini saya baru saja dikaruniai bayi yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah menolak tawaran tersebut. Ini kurang tepat. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikut sertakan keluarga. Ini mengikut sertakan keluarga yang kurang tepat karena kan yang dibiayai adalah dirinya sendiri kan. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. Ini dengan tambahan biaya hidup salah, kurang tepat. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya dapat diikutkan. Ini kurang tepat karena kan dia dikasih kesempatan tapi istilahnya menolak kesempatan itu secara sia-sia kan. E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Ini yang lebih tepat. 21 berarti jawabannya yang E. Ya meskipun dia harus meninggalkan keluarga karena kan dia ditawari istilahnya dari kantor untuk melanjutkan studinya. Berat hati sih memang sih. Oke, next. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan terkait dengan kewajiban saya, maka saya A. Mencari kambing hitam, ini salah. B. Akan bertanggung jawab, ini tepat. C. Membiarkan masalah tetap berlangsung, ini salah. D. Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah, ini kurang tepat. E. Melihat sejauh mana apakah saya terlibat di dalamnya. D sama ini kurang lebih sama ya, karena dia ada melihat dulu apakah saya, dan ini juga melihat sejauh mana. Tapi yang lebih tepat jawabannya itu yang B, karena kan ada suatu masalah dalam pekerjaan. Nah, kebetulan itu terkait dengan kewajiban saya, maka sikap saya pasti akan bertanggung jawab. Oke, next. Soal nomor 23. Hari ini adalah hari pertama masuk kerja setelah liburan. Setelah liburan kan, sikap saya adalah A. Saya akan izin menambah 1 hari libur lagi karena masih kurang. Ini jelas salah. B. Dengan alasan yang masuk akal, saya akan minta izin karena ada hal yang penting. Ini kurang tepat. Saya akan minta izin nih. C. Masuk kerja karena waktu liburan telah habis. Ini kurang tepat. D. Masuk kerja seperti biasa meskipun di kantor hanya duduk-duduk. Ini salah duduk-duduknya. E. Dengan senang hati masuk kerja mengingat pelayanan masyarakat lebih penting dari kepentingan pribadi. Ini lebih tepat. Sebenarnya yang C itu juga tepat sih tadi, cuman karena dia tidak menjelaskan secara detail dan istilahnya ada motivasi untuk masuk kerja tersebut, berarti yang lebih tepat adalah yang E, nomor 23. Oke, next. Saya ingin teman kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang inovatif. Ini tepat juga sih. B. Disiplin dan penurut. Ini penurut yang kurang tepat. C. Mampu beradaptasi dan ramah. Ini juga tepat. D. Dapat memutuskan sendiri dan realistis. Ini juga tepat. E. Percaya diri dan mandiri. Nah,
Untuk nomor 24 ini mengingat konteksnya adalah kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang, kalau dilihat dari jawaban ini, pilihlah jawaban yang istilahnya 2 itu benar. Nah, kalau inovatif kan ini hanya 1 kan, berarti ini kan istilahnya kurang tepat. Sedangkan yang C, D, E ini, yang D ini ada kata-kata istilahnya agak mengandung bukan unsur negatif ya, tapi kurang tepatnya adalah di realistisnya. Dan yang C ini adalah yang bersikap ramahnya yang tidak berhubungan dengan istilahnya kualitas diri saya kan. Sedangkan yang E ini kenapa lebih tepat, karena dia menunjukkan istilahnya 2 konotasi yang positif sebagai kualitas diri saya, yang istilahnya karena konteksnya adalah pekerjaan kan. Untuk yang 24 itu jawabannya yang E, karena percaya diri dan mandiri itu cukup menggambarkan kualitas diri seseorang biasanya. Oke, next. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan anggaran terkait rencana kerja untuk tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Sikap saya adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Ini tepat. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. Ini pasti kurang tepat karena tidak berminat sama sekali. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta. Ini jika diminta yang kurang tepat. D. Mungkin berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. Ini juga kurang tepat. E. Ragu-ragu. Ini pasti salah. Berarti jawabannya yang 25 adalah yang A. Oke, next. 26. Menurut saya, setelah saya diangkat sebagai pegawai tetap atau biasa yang disebut di CPNS itu berarti istilahnya ASN, itu saya akan menjadi A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Ini tepat. Jadi biasanya kan istilahnya CPNS, PNS, baru ASN kan. Nah, terus yang B bukan pegawai tetap lagi, ini tidak menjelaskan ya. Istilahnya ya memang maksudnya kan dia diangkat sebagai pegawai tetap, meskipun sebenarnya benar sih dia bukan pegawai tetap lagi, tetapi tidak mendefinisikan dengan jelas. C. Pegawai tetap masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. Ini kurang tepat. D. Belum tahu karena sepenuhnya tergantung pada nasib. Ini salah. E. Pegawai tetap masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Ini salah. Karena kan istilahnya kalau Anda sudah dilantik sebagai pegawai tetap atau ASN, nantinya itu pasti Anda akan menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional lah. Itu dalam bidangnya pasti. Berarti 26 jawabannya yang A. Ingat-ingat istilahnya kalau sudah menjadi pegawai tetap atau ASN, pasti akan menjadi pejabat struktural. Oke. Next. Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor dan harus selesai besok paginya. Tiba-tiba teman kerja saya datang dan wajah sedih. Dan tampaknya butuh teman untuk ngobrol. Sikap saya adalah A. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk. Ini tepat juga sih. B. Meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkan cerita. Ini kurang tepat karena dia harus meninggalkan pekerjaan sementara dia kan lagi bekerja kan. C. Meninggalkan pekerjaan ini sama, salah. D. Tetap mengerjakan sambil mendengarkan cerita. Ini salah juga karena kan harus tahu situasi dan kondisi juga dan tempatnya sih terutama, karena kan dia konteksnya lagi bekerja kan. Dan istilahnya jangan disambilkan untuk mendengarkan cerita orang lain. E. Meneruskan pekerjaan dan berusaha untuk tidak memperdulikan teman saya. Ini yang kurang tepat adalah tidak memperdulikan teman saya kan. Istilahnya kayak kurang sopan kan. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Jadi memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena istilahnya sedang sibuk dengan pekerjaan.
Oke, next. 28. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal tentang masalah keuangan. Ini bukan menjadi rahasia umum lagi ya, banyak kan kayak perusahaan-perusahaan BUMN juga. Pendapat saya terhadap situasi ini adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. Ini tepat. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Ini kurang tepat ya, karena kan soalnya kan istilahnya mengacu pada pendapat saya kan, dan dia menerangkan bahwa seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas. Ini kan tidak menjawab secara lebih kompleks kan. Habis itu yang C, tidak mempersoalkan. Ini pasti salah, tidak mempersoalkan. Dipastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Ini juga kurang tepat, karena kan ini kan masalah keuangan di organisasi tersebut. Istilahnya bukan hanya meskipun menjadi tanggung jawab kepala keuangan, tapi istilahnya jangan dipasrahkan semua lah, istilahnya begitu. Perlu membiarkan masalah kepada seluruh jajaran organisasi. Ini pasti salah membiarkannya. Jadi 28 jawabannya yang A. Oke, next. Apabila Anda diterima sebagai calon pegawai tetap dan sudah bekerja, apakah ada kemungkinan untuk membuat lamaran kerja baru di luar instansi Anda? Nah, ya, tidak. Jika ada prospek yang lebih menjanjikan, kenapa tidak? Tergantung situasi dan kondisi, tidak selama gaji dan kesejahteraan mencukupi. Nah, untuk nomor 29 ini, meskipun tidak dipungkirkan istilahnya ada lamaran kerja baru di luar instansi Anda, tetapi istilahnya Anda benar-benar pengen banget istilahnya di luar itu gajinya yang gede, fasilitas yang memadai. Nah, tapi kalau konteksnya ini dalam soal ini adalah perlu diingat lagi bahwa mencari jawaban yang terbaik kan. Berarti ya itu pasti salah, tergantung situasi kondisi salah. C juga salah, D, E juga salah, tidak selama gaji ini juga salah. Berarti 29 ini jawaban yang terbaik adalah yang B. Oke, next, soal nomor 30. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat pertimbangan jabatan. Ini biasanya bisa disebut juga itu rapat kenaikan jabatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Ini kurang tepat karena dia menghindari rekan kan. B. Dengan bangga saya akan menceritakan yang pasti salah. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Ini kurang tepat juga, memberitahukan. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Ini salah. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan istilahnya hasil rapat ataupun yang berhubungan dengan perusahaan dan keputusan-keputusan di dalam rapat itu sebaiknya di-keep sih. Apalagi ini konteksnya adalah soal rapat pertimbangan jabatan kan. Dan benar-benar yang terlibat di dalam rapat tersebut yang menjaga rahasianya. Dan yang E, tidak membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ini lebih tepat. Berarti nomor 30 jawabannya yang E. Baik teman ujian, segitu saja untuk part 3-nya. Untuk part selanjutnya jangan lupa ditonton ya teman ujian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.